Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala SMP Negeri 8 Guntur Darussalam yang sudah hadir bersama kita. Selanjutnya kami hormati Bapak Ibu, Majelis Guru dan juga rekan tata usaha. Dan pada siang hari ini kita berkesempatan untuk berkumpul dalam rangka melaksanakan diskusi terkait visi dan misi SMP Negeri 8 Guntur Darussalam. Bapak Ibu yang kami hormati, pada siang hari ini kita akan mengadakan kegiatan diskusi terkait pelaksanaan ataupun perencanaan visi misi SMP Negeri 8 Guntur Darussalam. Sebelum kita memulai kegiatan ini, tentunya dengan mengharapkan keridhaan dari Allah SWT, marilah sama-sama kita membuka kegiatan ini dengan membacakan basmalah. Dan selanjutnya kita akan melaksanakan diskusi secara langsung yang dalam hal ini untuk kegiatan diskusinya akan dipimpin secara langsung oleh Bapak Kepala Sekolah. Kepada Bapak Kepala Sekolah kami persilakan dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan selamat sejahtera untuk kita bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Baik Bapak dan Ibu, kita mulai saja, yaitu tentang visi dan misi SMP Negeri 8 Darussalam disampaikan oleh saya sendiri, Pak Sari, Kepala Sekolah, dalam kegiatan berbagi praktik baik pada Kompol Cakrawala Wakanan Setelah 1. Ini jadi saya menyampaikan tentang visi SMP Negeri 8 yang kita susun atau disusun oleh tim pengembang kurikulum dalam sekolah kita. Apa bunyinya, yaitu mewujudkan pendidikan yang berkualitas, kemudian berkarakter inovatif dan berakar pada budaya bangsa. Di mana kalimat ini atau bunyi visi ini tertera dalam KUSD kita SMP 8 Darussalam Angkatan 2024-2025 pada halaman 4. Bapak dan Ibu, perlu kita pahami bahwasanya visi adalah cita-cita kita ke depan atau harapan kita ke depan yang akan kita capai secara bersama-sama. Kalau ibarat sebuah kapal, maka kemana pelayaran kapal itu atau kapal yang akan diarahkan untuk menuju suatu tempat atau pulau yang akan dituju, sama dengan ini. Jadi kita sebagai institusi pendidikan atau lembaga pendidikan, kita ingin mewujudkan pendidikan yang berkualitas. Di mana? Pertama di sekolah kita. Sehingga kata-kata berkualitas ini nanti bisa terukur. Apa indikator-indikatornya? Tentu yang pertama, bagaimana kita bisa anak-anak kita itu berhasil dalam asesmen nasional. Bagaimana tentang literasi dan numerasinya tentu bernilai baik. Itu akan kita yang pertama. Kemudian berkualitas dari siapa? Tentu dalam bidang-bidang non akademik. Bisa tampil-tampil nanti ataupun mengikuti lomba-lomba yang resmi seperti BOSN, FPLSN dan segala macamnya. Nah, dengan adanya itu, kalau anak-anak kita berhasil meraih prestasi, maka berarti sekolah kita berkualitas. Kemudian yang kedua, berkarakter. Nah, berkarakter ini suatu hal yang perlu atau sangat penting, karena tujuan pendidikan itu yang paling utama adalah tentang bagaimana menciptakan manusia yang berkarakter ini. Kalau secara kualitas untuk pengetahuan itu mungkin mudah saja. Anak-anak harus pandai baca, terus kita kasih buku bacaan, itu nanti akan kita kualitasnya tentang hal itu. Sehingga kemarin pernah ketika saya pernah satu dulu itu, dosen mengatakan kalau kita baca buku karangan profesor, maka pola pikir kita sebenarnya akan sama dengan profesor. Anak-anak kita sudah pandai baca, memahami dengan literasi yang bagus, maka sudah demikian. Itu untuk menciptakan tentang kualitasnya yang akademik. Tapi bagaimana karakter ini? Maka ini hal yang sangat urgent dan memang perlu pembiasaan. Maka ada beberapa sekolah yang untuk mengembangkan karakter ini dengan pembiasaan, contohnya 5S dan segala macamnya. Atau yang kita paling mudah juga namanya 5K, 7K, 10K itu juga dalam rangka untuk mengembangkan budaya-budaya dan karakter ini. Jadi pembiasaan baik dan budaya itu menjadi nanti karakter. Harapan kita begitu. Sehingga tidak salah ketika di rapor itu sebenarnya untuk kenaikan kelas urusan itu tentang karakter ini harus minimal baik. Nah, indikatornya apa? Tentu tidak terjadi bullying. Terus kenakalan remajanya atau kenakalan sekolah yang bolos, yang cabut, yang menentang guru, yang berkelahi, tentu angka-angka ini tidak menonjol.
Nah, itu nanti karakter kita sudah bisa nanti saya terukur atau bisa dilihat. Berikutnya lagi apa? Kita ingin ceritakan tentang sekolah kita itu inovatif. Nah, inovasi biasanya perkembangan dengan teknologi. Bagaimana Bapak dan Ibu mengajar juga sudah menggunakan teknologi. Saya yakin semuanya sudah bisa mengoperasikan komputer, teman bagaimana mungkin menyiapkan perangkat ajar atau media pembelajaran yang seperti itu mungkin semuanya belum. Sekarang yang paling tren itu Canva, walaupun dari Canva itu tidak lebih efektif dibandingkan dengan Canva ini atau PT ini, tapi itu sudah merupakan perkembangan. Tentu kita bagi yang kita menguasai Canva tentu akan lebih menarik karena di Canva itu fiturnya lebih memungkinkan. Sehingga kalau kita ingin membuat apa namanya peta konsep atau alur kemana perginya itu di Canva itu lebih jelas. Jadi dari judul atau tema ini kemudian menuju sini, langkah-langkah ini bisa kita permudah ketika menggunakan Canva. Kalau di PPT agak susah, kita mempermudah cara khusus. Kalau di Canva ini terlihatnya sudah bagus. Itu tentang inovasi. Kemudian berakar pada budaya bangsa. Tapi kita tahu budaya bangsa itu adalah minimal ya budaya nasional yang kita junjung tinggi. Tentang bagaimana budaya-budaya timuran, tentang bagaimana sopan santun, gotong royong, rela berkorban, kemandirian, itu bisa nanti untuk anak kita. Itu tertanam dalam dirinya. Sudah juga menyintai tentang produk-produk dalam negeri, menyintai tentang budaya-budaya daerah dalam rangka untuk mengembangkan atau memelihara budaya nasional. Kita tampilkan budaya daerah seperti adanya umpamanya barungan, atau pedang epak, atau pedang luting, kemudian ada tari Melayu, ada tari tortor, dan segala macam. Itulah bagaimana kita untuk menunjukkan tentang budaya bangsa itu ada yang didukung dari budaya-budaya daerah. Nah, ini tentang visi kita. Jadi visi kita itu simpel saja seolah-olah, tapi kita memang perlu bekerja keras. Pertama, bagaimana untuk menciptakan kualitas yang baik. Yang kedua, berkarakter. Yang ketiga, inovatif. Nah, ini bukan sesuatu yang mudah, tapi kita semuanya optimis bahwa kita bisa untuk mencapai itu semuanya dalam rentang waktu tertentu. Minimal tentu 3 tahun atau 4 tahun ke depan. Berikutnya, Bapak dan Ibu, dari visi tadi kita perlu menjabarkan apa langkah-langkah yang kita lakukan. Maka yang akan kita lakukan adalah seperti berikut. Nih, misi SMP Negeri 8 Darussalam. Jadi berdasarkan visi yang telah dirumuskan, maka untuk mewujudkan diperlukan suatu misi berupa kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan. Ada misi yang dirumuskan berdasarkan visi adalah sebagai berikut. Jadi oleh tim itu merumuskan misinya ada 7 misi. Yang pertama, menciptakan profil pelajar yang berakhlak mulia dan rajin beribadah. Kemudian yang kedua, menciptakan pembelajaran yang berkualitas, menarik, menyenangkan, dan berkarakter yang mampu memfasilitasi pelajar sesuai dengan bakat dan minat atau berdiferensiasi. Kemudian yang ketiga, meningkatkan manajemen satu pendidikan yang adaptif, berkarakter, dan menjaga mutu. Kemudian yang keempat, menciptakan lingkungan sekolah sebagai tempat perkembangan intelektual, sosial, emosional, keterampilan, dan pengembangan budaya lokal dalam kebinekaan global. Kemudian yang kelima, misi kita menciptakan profil pelajar yang mandiri, bernalar kritis dan kreatif sehingga mampu mengkreasi ide dan keterampilan yang inovatif. Kemudian yang keenam, menjamin hak belajar setiap anak tanpa terkecuali, termasuk anak yang berkebutuhan khusus atau inklusi dalam proses pembelajaran yang menjunjung tinggi nilai-nilai gotong royong. Kemudian yang terakhir atau yang ketujuh, menciptakan partisipasi aktif orang tua dan masyarakat dalam keberagaman yang mewadai kreativitas pelajar yang berjiwa kompetitif. Ada tujuh rencana kegiatan yang kita laksanakan harus selalu berkesinambungan dan mengarah kepada untuk mencapai atau menggapai visi tersebut. Mungkin itu Bapak dan Ibu, silakan ada tanggapan atau mungkin ada yang kurang jelas dari misi ini ataupun juga tentang bahasa visi tadi kepada Bapak dan Ibu, kami persilakan untuk berikan tanggapan ataupun hal-hal yang perlu kita diskusikan tentang itu. Kami persilakan kepada Bapak. Ya, baik, terima kasih kepada kepala sekolah yang sudah memaparkan terkait visi dan misi dari SMP 8 Darussalam. Selanjutnya kepada Bapak Ibu yang ingin memberikan pertanyaan mungkin atau tanggapan ataupun hal lainnya, dipersilakan. Selamat siang. Ya, sebenarnya membaca tentang visi SMP Negeri 8 itu di sana saya cuma mau ini aja menyampaikan di bagian yang terakhir, inovatif dan berakar pada budaya bangsa. Karena kita melihat anak didik kita itu banyak, ada berbagai suku ya, paling tidak 3 ya, ada dari Jawa, dari Batak, dan suku Nias. Selama ini yang sering kita tampilkan itu untuk kreativitas anak itu biasanya yang budaya-budaya dari Jawa, budaya dari Batak, gitu ya. Mohon maaf, ini sebenarnya saya juga nggak tahu banyak tentang
bagaimana sih budaya Nias, nah gitu. Karena gini, mayoritas kan artinya gini, anak Nias ini kan banyak juga yang di SMP kita. Jadi supaya dia itu gini loh, kita munculkan sesuatu yang dari Nias sehingga memotivasi mereka untuk mereka tidak gini, orang itu aja kok gitu loh. Kenapa sih dari kita kok kayaknya nggak pernah diangkat gitu loh. Ya mungkin dari segi budaya mungkin, mungkin dari kreativitas yang mana kita nggak pernah dari ke situ gitu. Jadi ini untuk perhatian kita semuanya. Jadi supaya imbang gitu kan. Karena jangan supaya mereka merasa bahwasanya mereka tidak diperhatikan. Itu aja mungkin untuk yang lebihnya. Baik Bapak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita ingin supaya peserta didik kita supaya berkarakter, namun perlu kita nggak tahu ya pergeseran karakter anak-anak kita, mungkinkah itu dari budaya HP atau dari mana gitu kan. Yang jelas dari tahun ke tahun itu nampak pergeseran budayanya, pergeseran akhlaknya, karakternya. Salah satu contohnya suka toksik kalau bahasa sekarang, yang mungkin berkata kotor gitu kan. Itu sangat terjadi sekali. Memang sangat gimana ya, memang HP itu juga sebenarnya termasuk dampak negatif dari HP gitu kan. Tapi tidak bisa dipungkiri juga sekarang yang zamannya. Jadi bagaimana mungkin ke depannya kita teknologinya kita pakai untuk belajar, tapi tanpa mengikutkan dampak negatifnya, artinya memperkecil dampak negatifnya gitu. Terima kasih Pak. Kepada Bapak Ibu yang masih ingin memberikan pertanyaan ataupun juga tanggapannya, masih kita buka lagi satu pertanyaan atau tanggapan. Silakan Bapak Ibu. Tidak ada, kami persilakan kepada Bapak Kepala Sekolah untuk menyampaikan tanggapan atau jawabannya. Terima kasih pada Bu Triana tadi yang menyampaikan tentang bagaimana budaya kita tentunya dari budaya-budaya tadi bisa dipupuk, bisa ditampilkan di sekolah kita. Kita alhamdulillah dalam pelaksanaan gelar budaya ataupun dalam gelar karya dari P5 kita sudah mencoba untuk menyampaikan itu kemarin. Cuman mungkin seperti tadi memang yang mendominasi itu, bahkan kalau saya tengok lebih mendominasi dari yang Batak, karena memang murid kita akan lebih banyak dari Batak. Jawa mungkin Jawa ada sedikit, tapi mungkin juga yang banyak pula Jawanya ini sudah Jawa dan dari Medan sebagian, sehingga tidak agak berbeda budayanya dengan Jawa yang asli. Tapi tidak ada masalah. Pertama, sebenarnya bagaimana tentang kita memupuk budaya bangsa yang atau berakar pada budaya bangsa ini adalah memang kita bisa menginventaris atau inventarisasi dari mana anak kita tadi, dan kita ketika pembelajaran apapun pembelajarannya itu bisa kita mendorong anak kita untuk mengenalkan budayanya. Dan sebuah sekolah itu yang notabene juga sekolah itu termasuk pondok pesantren, tapi dalam menyampaikan gelar karya atau budaya itu memang ditampilkan. Cuman yang misalnya ditampilkan cuma juga lompat batu Nias itu. Jadi tiruannya yang batu itu dibuat dari kerangka dan triplek, sudah dirancang sedemikian rupa, digambar batu, kemudian anak-anak itu yang melompat batu ini menunjukkan pertama, kalaupun itu bukan orang Nias tadi, itu budaya Nias yang ditunjukkan kepada anak-anak. Dan pembelajaran seperti ini dengan efektif. Jadi yang lain juga mengetahui dari inilah salah satu di antara budaya dari Nias gitu. Itu juga bisa. Atau memang kalau ada, memang yang terkenal kayaknya itu. Kalau tanya-tanya saya juga kurang paham, tapi anak-anak itu bisa ditanya. Sebenarnya apa sih kalau apa itu mau menampilkan gitu. Jadi bukan kita yang mengajarkan, memang kalau bisa dari orang yang aslinya itu atau orang Nias itu kita tanya apa budaya yang ada di sana, terus coba ditampilkan seperti apa sih budayanya. Termasuk dari daerah lain. Saya rasa itu. Jadi kedepannya bisa kita investasi tentang bagaimana anak-anak itu nanti bisa kita tampilkan, kenalkan kepada mereka. Itu kita juga belajar dengan mereka supaya kalau dia bisa nanti menampilkan untuk kami. Cuma takutnya dia juga Niasnya itu Nias di sini, lain di sini akhirnya juga tidak paham dan orang tuanya tidak sempat mengajarkan itu gitu. Karena orang tuanya sempat kerja di kebun terus juga tidak pernah mengenalkan, atau mungkin tidak ada persatuan khusus tentang orang Nias yang ada di sini sehingga tidak muncul. Kalau mohon maaf, kalau Batak ini kan kental sekali ya, ketika ada yang meninggal, ketika ada yang pesta gitu kan menontonnya tidak tinggal gitu. Itu berarti kan budaya itu dia anak-anaknya juga mengetahui gitu. Tapi mohon maaf kalau yang umurnya sini, saya sendiri juga kurang berani. Tapi di sekolah lain, bahkan pesantren itu bisa ditampilkan. Sebenarnya kita juga bisa merancang itu ke depannya. Minimal kita bikin miniaturnya dari apa tadi itu, dari batu Nias itu, kemudian mereka mencoba untuk membuat batu gitu. Kira-kira seperti itu. Itu yang tentang
orang biasa. Kemudian yang dari Pak Insa betul tentang inovasi itu adalah berkenaan dengan perkembangan teknologi, dan sekarang teknologi yang ngetren itu kan Android ya, atau HP. Cuman memang yang diharapkan itu bagaimana kita bisa ini merubah mindset atau merubah cara penggunaan. Sebenarnya sama ketika orang menciptakan pedang, gitu. Kita juga tidak tahu motivasinya, apakah pedang itu untuk melindungi diri atau untuk berperang. Itu yang pertama. Kalau di Jawa banyak keris, gitu. Tapi kan ternyata itu berupa senjata itu memang punya dua fungsi. Satu dalam rangka pelindungan diri, yang kedua memang yang untuk berperang. Nah, tapi kan ada nanti kalau penyalahgunaan. Nggak usah kan sampai kepada pedang yang bagus. Parang saja kalau kita penyalahgunaan, kita punya parang yang bagus, nanti terus kita sambil jalan kita tebas semua tanaman, berarti kan menyalahgunakan. Atau kita punya parang terus ada orang kita patok semuanya, kan gitu juga. Artinya ini menyalahgunakan. Yang setiap benda, setiap hal di atas dunia ini, kata Cadon atau yang lain nanti katanya selalu dua fungsinya, tetap akan bisa dilihat dari segi negatif dan segi positif. Maka beliau dengan gamelan itu kan konsen sekali gitu. Walaupun mohon maaf ada kelompok tertentu yang membenci musik itu gitu. Tapi yang makanya melihat itu dari segi positifnya. Dan bagaimana juga kita memberikan pandangan-pandangan ini terhadap kita, dan juga bukan hanya terpandang, tapi bagaimana dia mengaplikasikan dalam kehidupannya, bahwa setiap sesuatu yang dimilikinya itu kalau bisa bermanfaat untuk dirinya. Kalau kata bermanfaat nanti adalah hal yang baik atau yang positif. Nah, ini. Dan kita masih berburu untuk mengarahkan itu. Memang sekarang sudah banyak itu. Duduk dalam satu wilayah tapi tidak saling bersapa karena masing-masing asik dengan gadgetnya atau dengan Android. Nah ini bagaimana agar kita bisa kapan yang Android atau yang itu digunakan gitu. Kita gunanya kan untuk komunikasi jarak jauh gitu, minimal gitu. Tapi ya sekarang kadang-kadang karena masalah penggunaan mereka bukan untuk komunikasi tapi untuk bermain, untuk game segala macam, akhirnya kan salah fungsi. Walaupun itu memang tidak bisa kita apakan sebelumnya, tapi bagaimana kita berangsur-angsur untuk mengarahkan kondisi ini kepada hal yang positif tadi atau menjadi budaya yang baik. Saya rasa itu, dan kalau ada tanggapan yang lain juga kami persilakan mungkin tambahan dari yang lain bagaimana agar kita ke depan itu betul-betul bisa meraih itu. Jadi kalau di sini kan ini pelajar yang berakhlak mulia dan rajin beribadah, termasuk bagaimana kita ini menciptakan produk yang mandiri, bernalar kritis, kreatif sehingga mampu mengkreasi ide dan keterampilan yang inovatif. Nah, inovatif ini memang ya tadi kalau kita hanya memanfaatkan dari yang ada, dari teknologi yang dibuat dari luar, bahkan kita hanya baru bersifat sebagai konsumen, artinya kita memang ya, memakai saja kita itu. Memakai itu pun salah pakai. Nah, itu memang kita akan berbahaya. Mudah-mudahan bahaya-bahaya itu memang kita bisa menangkalnya sebisa mungkin dengan budaya yang baik di sekolah kita. Mungkin demikian. Terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah yang sudah memberikan jawabannya atas dua pertanyaan ataupun tanggapan dari Bu Triana dan juga Pak Kinsa. Mungkin kepada Bapak Ibu yang masih ingin menyampaikan mungkin ada unek-uneknya ataupun hal lain terkait visi dan misi sekolah kita, masih kami buka kesempatan untuk menyampaikan pertanyaan ataupun tanggapannya. Selamat siang semuanya. Maaf komisi tadi. Komisi. Komisi. Mewujudkan pendidikan yang berkualitas. Ini ada kata kualitas. Kualitas berarti kita maunya yang terbaik. Iya. Ketika berkualitas itu artinya ada persaingan. Ini kita menuju ke siswa. Iya. Ada persaingan di dalam mereka untuk mencapai sesuatu yang terbaik. Untuk mencapai sesuatu yang terbaik biasanya itu dalam kelas itu ada berbagai ya. Ada berbagai dia ini ada yang dia memang dia udah pintar banget. Dia sedang mungkin dia rendah, mungkin dia sangat rendah banget apanya. Apa namanya? Ada mungkin semuanya lah, dari mindsetnya, dari pola pikirnya, dari ininya. Jadi gimana Pak seandainya gini? Bukan seandainya sih, satu kelas ini itu ada yang paling dia kualitasnya rendah banget. Jadi ada yang sudah tinggi banget, yang sedang mungkin bisa mengikuti yang tinggi, tetapi yang rendah banget gimana? Karena gini, kalau seandainya kita mau sebenarnya kemarin ada kita sedikit dibahas, kalau yang kita kumpulkan nanti yang mereka yang berkualitas yang mungkin di kelas tinggi mungkin ya, maksudnya dia kualitasnya tinggi, gimana dengan yang lemah? Sementara kalau yang lemah, kalau dia ikut yang masih dia punya kualitas tinggi, artinya dari segala sesuatunya dia hebat, mungkin dia bisa ikut kalau bisa. Tetapi kan kita lihat anak kita banyak juga yang memang di bawah banget gitu loh Pak. Jadi untuk menggabungkan, untuk memix, untuk itu gimana? Itu pertanyaan saya karena gini Pak. Karena gini Pak, ada kemarin orang tua menyampaikan ke kami gitu kan, anakku di kelas ini di kelas yang paling paling bagus katanya gitu kan.
Sementara di sekolah kita kan nggak ada seperti itu. Nah, sekolah kita nggak ada seperti itu, belum ada seperti itu. Jadi mungkin gini orang tua mereka ada juga yang gini Pak. Anak dia itu sebenarnya dia hebatnya itu di antara anak-anak yang iya, yang rendah ininya gitu kan. Jadi pertanyaan saya bagaimana supaya anak itu memang mereka punya kualitas dan yang persaingan mereka memang anak-anak yang betul-betul berkualitas. Gitu. Yes, terima kasih. Terima kasih kepada Bunda. Jadi tentang berkualitas betul, memang bagaimana kita menjadikan sesuatu berkualitas tentu sesuai dengan standarnya masing-masing. Kalau dulu ada KKM. Sekarang ada lagi dan memang sekarang sekolah sudah dilarang untuk membuat sekolah itu banyak kelas 8A itu yang kita tidak boleh tadi, yang tidak boleh. Sekarang harus disamakan. Dan kenapa ini disamakan? Saya dulu muncul tentang ide bagaimana tutor sebaya itu berjalan. Tutor sebaya itu artinya kawan itu, gitu, itu lebih bisa membimbing, mengajar kawan-kawannya. Dan sebenarnya banyak video-video dari luar negeri ya tentang bagaimana anak-anak yang low ini itu digabungkan dengan pintar, tapi nanti justru yang low ini bisa mengikuti. Nah ini memang yang perlu perhatian khusus. Trik teknik oleh guru. Makanya kemarin dikatakan bagaimana guru mengajar itu harus sudah berubah dari teacher center menjadi student center. Karena berapa namanya kita masih teacher center, tidak student center tadi. Sementara dari K13 itu sekarang juga dikembangkan dengan kurikulum merdeka itu bagaimana kita memang memberdayakan siswa itu belajar di bawah pengawasan kita. Nah sebenarnya dengan ada demikian itu memang kita bisa, kalau dulu kan bayangkan kita ini loh 30 orang ini kita akan ajarin ini satu seolah-olah jadi kenapa. Jadi besok itu kalau kita betul-betul menjalankan tadi memang kita bisa akan membimbing yang satu karena yang lain ini bekerja sesuai dengan kemampuan mereka. Jika yang kita bimbing dari 30 itu pada akhirnya cuma 2 orang, yang lain itu sudah memahami. Cuman cara ini yang belum kita kuasai atau tidak mau menguasai. Sementara sekarang sudah banyak dan itu kalau memang dia gini Bapak dan Ibu, kalau Bapak dan Ibu PLBG dulu sertifikasinya itu PLBG nanti akan terasa. Memang berbeda ya, guru-guru yang sertifikasinya itu PLBG itu berbeda dengan yang hanya lulus portofolio. Atau kalau sekarang ya, saya tahu sekarang kan ini ada yang hanya online, gurunya 6 bulan, sekarang adalah 3 bulan itu. Jadi kalau tentang bagaimana tentang kualitasnya itu akan tercipta, intinya Bapak dan Ibu yang berkualitas. Jadi yang berkualitas itu Bapak dan Ibu dulu, guru yang berkualitas, proses yang berkualitas akan menghasilkan sesuatu yang berkualitas. Itu rumusnya. Saya rasa itu Bapak dan Ibu. Sekali lagi terima kasih atas tanggapannya. Kalau masih ada juga kami silakan. Kalau tidak ada mungkin nanti kita tutup dari akhir. Kepala sekolah untuk menyampaikan kesimpulan mungkin dari kegiatan kita pada siang hari ini. Mungkin bukan seperti kesimpulan ya, karena sudah sangat jelas. Saya hanya ingin mengulang kembali. Pertama, marilah sama-sama kita pahami tentang visi kita. Visi sekolah kita itu ini. Jadi tentang mewujudkan pendidikan yang berkualitas, berkarakter, inovatif, dan berakar pada budaya manusia itu adalah visi kita. Yang akan kita capai bersama-sama atau tugas kita bersama. Nah untuk mewujudkan pendidikan satu berkualitas, yang kedua berkarakter, yang ketiga inovatif, ini perlu langkah-langkah atau yang kita kenal dengan 7 langkah tadi dalam visi kita, atau yang kita kenal ada yang kita istilahkan dengan Sabta Krida. Nah ketika ini kita pahami terus kita laksanakan, insya Allah visi tadi itu akan bisa kita raih bersama. Nah tentu pertanyaannya sekarang, bisakah Bapak dan Ibu memahami dengan pemaparan yang saya sampaikan? Yang kedua, sudah paham kan Bapak dan Ibu dengan visi dan misi sekolah kita ini? Kalau sudah paham maka marilah bersama-sama kita lakukan, tentu dengan evaluasi dan perbaikan sambil berjalan di sana sini, karena segala sesuatunya tetap akan ada hambatan dan rintangan. Mungkin saya rasa itu. Terima kasih atas segala perhatiannya dan partisipasinya pada kesempatan kita dalam Kombel Cakrawala pada hari Sabtu ini. Mudah-mudahan kita akan bertemu pada pekan berikutnya dengan edisi tentu dengan materi yang berbeda. Demikian, terima kasih. Saya dari pribadi mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya dari dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya kembalikan kepada Pak Samsul Penutup. Ya, terima kasih sekali lagi kami ucapkan kepada Bapak Kepala Sekolah yang tadi sudah menyampaikan penutup dari kegiatan atau penyampaian dari visi misi sekolah kita. Dan untuk selanjutnya, marilah sama-sama kita bacakan hamdalah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan hari ini menjadi berkah, manfaat dan menjadi amal ibadah bagi kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Selanjutnya saya sebagai pembicara mohon maaf atas segala kesalahan. Saya akhiri kegiatan kita pada hari ini dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching.